Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Asti, silakan. Sampun ya Pak, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua yang hadir pada ini, dan selamat malam buat Bapak Guru kita tercinta, Bapak Haji Setia yang Brata dan Ibu Hajah Uti Brata. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya buat kita semua untuk hadir mendengarkan pengalaman spiritual yang luar biasa pastinya kalau itu yang mengalami Bapak dan Ibu, karena saya ketika umroh dulu tuh kayaknya kok nggak ada yang menurut saya itu yang sesuatu yang wow gitu ya, atau mungkin rasa apa ya, kesadaranku yang belum bagus. Nah, aku penasaran pengen dengar dari Bapak Ibu yang dari sisi banyak hal mungkin jauh lah lebih baik, dan semoga apa yang disampaikan Bapak Ibu itu bisa membawa pencerahan, framing positif buat kita di sini yang insya Allah suatu hari bisa berangkat haji, dan doain Bapak Ibu Oktober saya insya Allah berangkat umroh yang sempat tertunda karena COVID. Semoga dengan pengalaman Bapak Ibu itu bisa membawa yang kayak gimana yang mungkin saya juga ikut merasakan pengalaman dari Bapak Ibu. Buat teman-teman dari kelas provokasi, saya lupa mau menekan diri saking hebohnya sendiri gitu ya. Kenalkan saya Asti KB ya. Saya artis pendatang baru, kalau bahas yang satu itu kawan ya. Pemain ini film. Saya dari kelas provokasi berapa ya, 6 ya di grup WA itu Pak, saya lupa. Grup 3 batch 44 atau 45 saya lupa. Banyak online. Buat teman-teman dari inti makna provokasi dan teman-teman umum pada yang hadir pada malam hari, selamat datang. Semoga menikmati acara pada malam hari ini dan kita semua bisa mengikuti apa yang dirasakan Bapak dan Ibu di ibadah haji kemarin. Mungkin sebelum dimulai, izinkan saya meminta orang yang membacakan doa ya Bapak. Sebelum kita mulai pada malam ini, boleh mungkin Bapak Ibu atau Bapak yang hadir, ada Kang Hari. Udah hadir belum Mbak Asti? Mbak Asti asli. Atau Kang Pur mungkin yang mau bacain doa. aja ada. Nah, monggo Kang Pur, waktu dan tempat saya persilahkan buat membuka doa pada malam hari ini. Baik, hadirin, Bapak, Ibu, teman-teman semua, mari kita sama-sama mengawali dengan doa, sharing oleh-oleh dari Bapak Haji Prasetya M. Brata dan Ibu Hajah Uti M. Brata. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini menjadikan manfaat dan giroh serta semangat buat kita. Untuk apa? Boleh jadi untuk beribadah, boleh jadi untuk mengaplikasikan dalam hidup kita. Karena insya Allah saya mendengar spoilernya banyak sekali bocoran-bocorannya. Mudah-mudahan acara kita dilancarkan. Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena di sini juga ada Muslim dan non-Muslim. Silahkan berdoa secara masing-masing. Namun saya akan pimpin untuk membacakan surat Al-Fatihah. Namun yakinkan bahwa setiap ayatnya kita lantunkan, kita ingat jasa-jasa guru, orang tua kita, guru-guru kita, agar mereka semua yang sudah tidak ada dilapangkan, diterangkan kuburnya, bagi mereka yang masih ada diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Bi barokatin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga terkabul semua doa rekan-rekan. Terima kasih, silakan Mbak Asti.
Matur suwun Kang Pur. Saya bahasa Jawa ya, ya Allah. Ya wes, iso lah, iso. Aku ro iso yo, iko iso ya. Karena ini pada ke Jogja kan, jadi harus belajar bahasa J, Jawa. J, J, J. Terima kasih Kang Pur. Dan teman-teman yang hadir, kalau ada temannya yang ikut, disuruh buruan deh, eman-eman kalau ketinggalan, ya ampun. Saya tadi datang udah gasik banget. Gasik itu awal ya, supaya nggak ketinggalan berita. Padahal jadi ambisi. Nggak bercanda. Pada malam hari ini mungkin kita akan ada sesi mendengarkan atau menerima oleh dari Bapak Ibu. Dan nanti setelah itu ada sesi tanya jawab. Dan acara pada malam hari ini hanya 2 jam. Tapi itu sudah yang luar biasa ya. Kita harus terima kasih. 2 jam itu cukup wow menyegarkan kita semua. Monggo Bapak Pras dan Ibu Bapak Haji dipersilakan untuk memberikan oleh-oleh buat kita semua. Terima kasih Mbak Asti. Aku kok tiba-tiba ndredeg ya. Ya, terima kasih Mbak Asti. Teman-teman, sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dulu terima kasih kepada Mbak Asti, karena Zoom ini saya pinjam dari Mbak Asti. Karena ternyata tadi atau kemarin sore, kata Cua yang daftar sudah 120. Wah, kapasitas kita 100 ya, sudah cari-cari. Kang Pur ternyata sudah ke 100. Karena sudah banyak offline-nya, biasanya Kang Pur, akhirnya saya ingat ada Mbak Asti. Saya tanya ke Mbak Cua, antara Mbak Asti, Mbak Mona, sama Mas Arif Budi, mana yang sudah daftar? Yang sudah daftar kata Mbak Asti, ya sudah saya hubungi Mbak Asti. Terima kasih Mbak Asti. Jadi berkat pinjaman Zoom beliau ini, kita jadi punya lapak, punya beranda untuk kita berkumpul. Dan teman-teman, terima kasih ini saya selain anggota komunitas provokasi, juga ada dari teman-teman Facebook, teman-teman Instagram, teman-teman Pramuka SMA, saya lihat sudah ada Hilman, ada Sinta, mungkin juga teman-teman yang sama-sama haji kemarin, saya undang juga. Insya Allah nanti kalau ada hikmah-hikmah yang bisa dibagikan, monggo nanti kita sampaikan. Dan di sini juga bukan hanya dari Indonesia, ternyata dari Jepang juga ada Mbak Sayaka Gani. Dari luar negeri mana lagi? Bekasi banyak ya. Oh, dari Qatar ya, Mbak Mufida. Qatar atau Kuwait? Antara dua itu. Dan beberapa halaman belakang lagi. Nah, yang ingin saya sampaikan atau yang saya ingin ceritakan ini bukan story pengalaman saya selama berhaji. Jadi isinya itu bukan cerita saya pengalaman berhaji. Oh, di sini ada Pak Lukman Hakim. Wah, ini teman satu grup kemarin waktu di haji. Yang mau saya bagikan bukan cerita saya dalam berhaji, karena cerita pengalaman saya itu hanya bungkus. Karena yang ingin saya bagikan kepada teman-teman adalah hikmah, learnings, sesuatu yang justru menjadi isi dari bungkus yang bernama pengalaman. Jadi pengalaman, kegiatan, aktivitas itu hanyalah bungkus, karena isinya di sana adalah hikmah-hikmah yang sempat tergali, karena boleh jadi banyak sekali hikmah, tetapi tidak sempat saya gali, atau mungkin orang lain yang menggali, saya tidak tergali. Karena mungkin masing-masing memiliki cara menggali sendiri-sendiri. Sorry, saya izin untuk dan oleh-oleh ini
Karena koper saya terbatas, maka saya tidak bisa membelikan gamis satu persatu Anda semua. Bahkan kurmanya juga terbatas, sehingga yang bisa saya bagikan adalah oleh-oleh untuk jiwa. Barangkali kalau oleh-oleh yang sifatnya fisik itu mungkin habis, walaupun sebetulnya semangatnya tidak akan pernah habis. Dan ketika ada teman yang menyarankan, udah lo beli aja di, ini agak, udah beli aja lo di Tanah Abang. Beda soul-nya, beda feel-nya. Jadi ya sudah, sebisanya saya, sekapasitas yang ada, saya beli untuk mereka yang datang ke Rotella. Kalau nggak datang berarti nggak kebagian. Dan sisanya adalah oleh-oleh untuk jiwa. Bagi saya, ternyata berhaji itu adalah perjalanan saya keluar, tetapi ketika saya keluar kok dilalah saya menuju ke dalam. Ini aneh. Keluar ke dalam. Keluar untuk ke dalam. Ya, keluar tuh biasanya keluar. Tapi justru ini ibadah rukun Islam yang kelima yang hanya dilakukan oleh yang mampu dan dimampukan, tapi bukannya untuk keluar, justru ke dalam. Tangan Jesse. Saya akan cerita 3 bagian. Yang pertama sebelum berhaji, yang kedua prosesi haji dan makna-maknanya sepanjang yang saya pahami, dan kemudian apa learnings yang bisa saya dapatkan, yang saya gali dari setiap pengalaman itu. Terutama saya hubungkan kepada ilmu neurosemantics, yaitu ilmu tentang bagaimana kita mengenali, memahami, menguasai, memimpin diri sendiri untuk supaya kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Sehingga kita mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, saya mendaftar haji itu 2014. Menurut jadwal dapat terbang itu 2020, 6 tahun kemudian. Begitu saya keluar dari perusahaan sebagai eksekutif di sana, direktur SDM, kemudian saya resign, saya dapat semacam asuransi jabatan. Nah, di situ kemudian langsung saya lunasi, saya daftar melalui Patuna. Kenapa Patuna? Kayaknya Uti yang bisa cerita kenapa Patuna. Nah, ternyata pada tahun 2020 kenaikan biaya. Jadi tahun 2014 itu lunas. Tahun 2020 ternyata kenaikan biayanya cukup signifikan. Itu hampir 50% ya, Ti ya? Udah nggak diinget-inget, lupa. Iya. Ini untuk pemahaman kita saja tentang bahwa ketika kemudian ada penambahan biaya, pas kita ada. 2020 sedianya berangkat, tiba-tiba kita kena COVID. Sehingga kita tidak jadi berangkat kan. 2021 saya kena satu peristiwa yang menghabiskan perlu banyak uang. Kriminalisasi di sektor hukum, sehingga saya perlu 3 kali mengganti pengacara. Sejak awal saya punya keyakinan bahwa saya tidak bersalah, tetapi kalau kita tidak menggunakan pengacara yang bagus, yang mampu menyusun argumen, fakta-fakta yang sahih dan benar, logika yang dapat diterima oleh hakim, maka boleh jadi yang tadinya tidak bersalah itu dihukum. Itu di Indonesia seperti itu.
Maka perjuangannya adalah perjuangan dalam bidang hukum dengan menggunakan pengacara yang terbaik. Dan pengacara saya tadi barusan saja ngintip di sini, datang ke rumah ini dan kemudian ngintip. Tadi saya begitu dada-dada sama pengacara saya. Oh, itu pengacara nggak murah itu. Nah, intinya habis-habisan. 2022 sebulan, jadi sebulan sebelum haji, kita udah ragu-ragu ini haji akan ada nggak ya? Oh ternyata ada, tapi kita dipanggil nggak ya? Ya sudah, kita tidak pikirkan, tiba-tiba sebulan sebelumnya kita dipanggil atau kita diberitahu, dan di situ juga ada kenaikan ongkos. Kenapa? Karena Kerajaan Arab Saudi itu menaikkan pajaknya, kemudian beberapa fasilitas itu diserahkan kepada swasta di Arab, sehingga maktab-maktab itu sekarang dikelola oleh PT istilahnya. Dengan demikian terjadi banyak kenaikan-kenaikan yang tidak diduga. Nah, tentunya ini dibebankan kepada konsumen. Nah, khusus pemerintah Indonesia mau membebankan kepada jemaah haji nggak tega, sehingga mau tidak mau pemerintah mengajukan subsidi talangan yang diajukan kepada DPR. DPR sempat ngamuk, loh kenapa Kementerian Agama itu nggak cermat? Loh bukan masalah cermat nggak cermat, tapi kenaikan yang tiba-tiba yang waktu itu juga nggak pernah terbayangkan. Untunglah DPR kemudian menyetujui subsidi itu sekian triliun sehingga jemaah haji Indonesia yang reguler itu tidak dikenakan tambahan biaya. Nah, banyak yang tidak tahu tentang ini kemudian memaki-maki ya pemerintah lah, tapi sebetulnya tidak tahu. Ada juga yang haji furoda. Haji furoda ini adalah tidak dikelola oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Haji furoda, visanya itu di otoritasnya ada di Kementerian Dalam Negeri. Maka Kementerian Agama kita tidak pernah bisa mengintervensi. Semua berdasarkan kewenangan Kementerian Dalam Negerinya Arab. Nah, sehingga kalau sampai pada detik terakhir itu tetap tidak dikeluarkan, itu adalah mutlak kewenangan dari pemerintah Arab, CQ Kementerian Dalam Negeri. Nah, tetapi kan banyak yang tidak tahu sehingga memaki-maki Kementerian Agama kita. Padahal ya Kementerian Agama itu sudah di luar dari kuota haji, karena haji yang ditangani Kementerian Agama dari kuota Arab Saudi itu untuk reguler dan untuk yang plus. Nah, ini untuk pengetahuan kita ya teman-teman, supaya nanti kalau ada status satu berita-berita di medsos kita jadi paham. Karena kemarin itu sempat heboh, ada yang menulis status curhat, saya sudah keluar 300 juta untuk haji furoda, tapi fasilitasnya jauh lebih buruk daripada haji reguler. Memang kalau 300 juta, memang. Bahkan sekarang, kalau saya dengar cerita-cerita dari ibu saya tahun 2006 haji, reguler saja sudah jauh lebih bagus pelayanannya oleh pemerintah Indonesia. Jadi teman-teman bersyukur semakin lama pemerintah kita itu semakin memperhatikan jemaah kita dan memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung ibadah kita. Ini kok aku jadi kayak juru bicara Kementerian Agama ya. Ini sesuatu yang perlu saya sampaikan supaya kita semua tidak terjebak kepada ketidaktahuan sehingga kita ikut-ikut mencela sana sini. Nah, intinya akhirnya alhamdulillah ya sudah, ini kita dari sisa-sisa yang tersisa ini kita lunasi semua kenaikan harga ini dan kita berangkat. Nah, disinilah kemudian saya mulai mendapatkan satu mutiara bahwa ya ketika seseorang berniat haji kemudian dipilih dan dipanggil, maka insya Allah mbuh piye carane MPC, ilmu MPC, mbuh piye carane kok ya kita berangkat. Banyak juga cerita-cerita sahabat-sahabat kita, teman-teman kita
Dewa Eka Prayoga misalnya, dia sudah share di Facebook bagaimana dia haji furoda tapi masih kekurangan uang, sampai akhirnya ada yang memberi kekurangan itu. Mbuh piye carane? Barangkali karena Kang Dewa rajin untuk bersedekah. Wallahu alam. Ini semua misteri ilahi. Jadi haji ketika sudah dipanggil, insya Allah akan dimampukan dan diongkosi. Sama dengan ketika belajar. Ketika kita berniat belajar satu ilmu, tapi mahal, ketika ada niat, mbuh piye carane terongkosi. Mbak Ari Kusumadewi yang hadir di forum kita ini sudah membuktikan beberapa kali. Mungkin teman-teman juga sudah pernah membuktikan. Sesuatu yang untuk kebaikan, untuk belajar, untuk amal. Niat itu yang akan menarik energi. Makanya the energy flows where attention goes as directed by intention. Niat. Niat itu yang akan mengarahkan kemana perhatian kita, dan perhatian kita itu yang akan menarik energi-energi entah yang bernama entah, yang kemudian mewujud apa yang kita intensikan. Itu pelajaran, tetapi ini kesimpulan yang ditarik oleh kita sebagai makhluk yang terbatas dari sisi akal. Jadi jangan dimutlakan. Jangan kemudian kita menjadi satu keyakinan yang memutlakkan hukum ini, sehingga seolah-olah kita terjebak kepada mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Tuhan punya hukumnya sendiri. Tuhan tidak terikat, terdikte terhadap hukum-hukum sebab akibat yang diciptakan, yang dipahami oleh manusia, kecuali itu disampaikan sendiri oleh Allah. Nah, mengapa ini perjalanan ke dalam? Ini kaitannya dengan kegiatan-kegiatan haji, prosesi-prosesi haji. Saya jadinya agak kuliah sedikit, memberi gambaran saja bahwa sebetulnya hidup kita ini, permainan kita di dalam kehidupan kita itu ditentukan oleh ruang dalam diri kita. Nah, ini sekalian refresh untuk teman-teman yang ikut Leadership Inside Out. Bahwa segala sesuatu di luar sana itu tidaklah pernah menjadi masalah kita. Respons kita, jadi stimulus, hanyalah stimulus. Karena yang lebih penting bukan stimulusnya tetapi respons. Apakah kita high class response atau low class response? Apakah respons kita membawa kita kepada kebaikan atas situasi ini atau justru membuat kita jatuh? Itu semua dalam kendali kita. Jadi respons kita itu tergantung dari how we map the situation, how we map the world, how we map bagaimana kita memetakan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita yang kita alami. Dan the map is not the territory. Kenapa? Karena segala sesuatu dari luar masuk ke dalam diri kita itu melalui panca indera, dan panca indera selalu terbatas. Penglihatan kita itu hanya bisa melihat daerah sini. Artinya ada daerah sini yang unsought, tidak terlihat. Kita tidak tahu, kita tidak semua tahu. Maka Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim, hanya aku yang tahu, kata Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Artinya dari awal saja kita sudah diberitahu bahwa kita itu tidak semua tahu loh. Ada wilayah-wilayah yang kita tidak tahu berasal dari keterbatasan panca indera kita.
Yang masuk ke dalam diri kita yang bisa kita dengar hanya frekuensi tertentu. Data, peristiwa yang di luar frekuensi kita, yang bisa ditangkap oleh telinga kita, itu tidak masuk dalam map kita. Sensasi juga begitu. Hanya satu yang teraba, yang mampu kita raba, yang bisa kita, oh ini adalah apa. Maka semua data yang masuk itu pasti terbatas dan tidak utuh. Maka memutlakkan pikiran kita, meyakini bahwa pikiran kita mutlak benar, itu suatu kesesatan sendiri. Kita sendiri sudah menyesatkan diri kita sendiri. Kita salah paham terhadap diri kita sendiri, dan salah paham terbesar adalah salah paham terhadap diri sendiri. Yang kita kira, yang kita pikir itu benar, padahal belum tentu benar. Yang kita pikir, yang kita lihat benar, yang kita tidak lihat, yang berseberangan itu salah, ternyata sama-sama benar. Ternyata di balik kebenaran ada kebenaran lain. Maka yang masuk, informasi yang masuk berupa gambar, suara, rasa, bau kecap, dan makna, diberi makna. Dan makna ini tercipta dari pengalaman-pengalaman kita di masa lalu, dari keyakinan kita di masa lalu, bahwa gue nggak suka sama orang itu. Kenapa? Ya orang kayak gitu itu kan dari wajahnya aja udah kelihatan culas. Loh, dari mana dia tahu bahwa itu wajahnya culas? Oh, ternyata di masa lalu dia punya keyakinan, punya pengalaman, pernah ditipu, pernah dikerjain lah sama orang yang wajahnya mirip itu, sehingga ketika ada orang yang mirip itu, dia terjadi generalisasi di dalam pikiran dia, sehingga dia meyakini orang semacam itu culas. Makna yang berasal dari sesuatu yang tidak nyata. Bisa karena value yang berbeda. Misalnya di Arab itu kan, orang Arab kalau mau permisi itu nggak bilang excuse me, nggak bilang misi, itu nggak bilang. Langsung aja tangannya begini, head gitu. Set gitu. Kemudian kalau ngusir orang, nyuruh orang pergi itu aja, halas. Nah, bagi kita yang di Indonesia, value-nya adalah value kelembutan, kesopanan. Itu not polite. Kemudian kita menyalahkan orang itu. Wah, ternyata orang itu ya memang culture-nya seperti itu. Jangankan dengan orang Arab, kita di Indonesia antara orang Jogja dengan orang Batak saja kan sering clash itu. Aduh gila, gue dimarahin nih. Oh, orang itu galak. Kenapa? Itu suaranya. Mbah, aku memang suaraku begini. Aku ini tarigan, kata kakaknya Mbak ini tarigan. Aku ini tarigan. Tak mungkinlah aku bisa seperti kau ini. Memang aku ini suaraku keras, tapi hatiku lembut. Ada perbedaan value. Value kita, identity kita. Habis dia orang Batak sih, habis dia orang Manado sih. Ada knowledge kita, pengetahuan kita, understanding, dan macam-macam. Jadi sebetulnya respons kita akhirnya berasal dari semua yang ada di dalam ruang dalam kita. Bagaimana kita melihat, mendengar, merasa, dan memaknai suatu peristiwa. Jadi persoalannya bukan terletak pada peristiwa, tetapi bagaimana kemudian kita memaknai peristiwa itu, itulah yang menentukan respons kita berupa ucapan dan tindakan. Dan ucapan dan tindakan inilah yang kemudian menciptakan hasil, dan hasil ini menciptakan nasib. Jadi nasib kita itu dalam kendali kita. Ruang dalam kita, bagaimana kita mengelola cara kita thinking, cara kita feeling, cara kita speaking, dan behaving. Jadi nasib, Yang penting nih coret-coret. nasib
itu ditentukan oleh kita dalam kerangka la haula wala quwata illa billah. Aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah apa-apa yang ada di dalam dirinya. Nah, itu dulu. Nah, sehingga begitu saya mendapatkan penjelasan dalam manasik bahwa haji itu, puncak haji itu adalah ketika kita wukuf di Padang Arafah. Sebentar, aku kok jadi ngos-ngosan. Ayo teman-teman di kopinya, minumannya diseruput dulu lah. Ini selesai acara kita, nanti saya langsung tewasin. Sambil saya cek di chat ya. Oke. Ini mau share. Oh ini. Tadi yang ada di dalam pikiran kita itu disebut dengan frame game. Semua itu ada di ruang dalam diri kita. Nah, ketika saya mendengar penjelasan di manasik, yang namanya haji, itu puncaknya atau haji itu dimulai ketika kita wukuf di Padang Arafah. Kalau umroh, itu di tawaf dan sa'i. Makanya tidak bisa dikatakan haji, itu hanya haji kecil. Nah, yang namanya haji besar adalah ketika kita wukuf di Padang Arafah. Wukuf itu adalah kegiatan berdiam diri di Padang Arafah. Padang Arafah ini, Arafah itu menurut Ustadz Tian, Ustadz Yudi di Patuna, itu artinya mengenal, memahami. Jadi ceritanya ketika Nabi Adam kesepian, kemudian dikasih Allah itu teman, yaitu Siti Hawa yang berasal dari tulang rusuk Nabi Adam, dipersilahkan untuk menikmati surga sepuas-puasnya. Asal jangan menyentuh satu pohon ini yang disebut dengan pohon kuldi. Nah, rupanya setan ini yang sudah sejak awal nggak senang terjadinya penciptaan manusia, karena merasa dirinya itu lebih dari manusia. Maka berusaha bagaimana manusia ini tersesat, manusia ini jelek lah. Maka dirayu, ditipu, dibohongin. Sayang, mati juga nanti. Wah, Adam bingung. Nah, ada beberapa versi, intinya akhirnya melalui Siti Hawa, ayo dong, udah kita makan aja nih, sesuai dengan saran setan, saran iblis. Ya akhirnya ya sudahlah, nggak apa-apa deh. Semua, dan itu repetisi, godaan itu repetisi. Maka yang namanya kita tergoda itu tidak pernah sekali. Kita tergoda untuk beli diskonan itu setelah melihat berapa kali iklan. Maka kata Ustadz Zidni ketika Walimatus Safar ini, sebelum kita masuk pasar, hendaklah kita membaca istighfar, astagfirullah, supaya terhindar dari godaan diskon yang terkutuk. Godaan ini itu. Supaya kita hanya bisa membeli, supaya kita membeli hanya yang kita butuhkan. Tidak terbawa nafsu syahwat kita untuk belanja.
Nah, singkat cerita, akhirnya karena Adam dan Hawa itu makan buah kuldi, akhirnya Allah murka dan kemudian dikeluarkan dari surga. Hawa ditempatkan di Jeddah, Adam di India. Dan selama ratusan tahun, saya lupa ya, ada yang bilang 350 tahun, ada yang bilang 400 tahun, mereka itu berjalan untuk saling mencari. Dan mereka tidak pernah selingkuh, saking setianya, karena memang tidak ada siapa-siapa di sana. Nah, suatu ketika akhirnya mereka bertemu di sebuah padang. Loh, kayaknya gue kenal deh. Woi, gue juga kenal. Wah, karena dari India kan, jadi pakai musik India. Wah, gitu. Akhirnya mereka bertemu di Jabal Rahmah, di bukit yang disebut dengan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, Rahmah itu artinya cinta. Jadi mengenal. Kita berdiam diri di tempat di mana kita mengenal. Karena berdiam diri, apa kegiatan kita? Kegiatan kita adalah melakukan refleksi, kalau di neurosemantics atau di NLP, tafakur. Kita memeriksa kembali film kehidupan kita. Kita memeriksa, mengevaluasi kembali apa yang sejauh ini saya sudah lakukan dan sudah saya capai. Dan di situ kita memeriksa apa-apa yang menjadi yang disebut dengan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang toksik, yang limiting, yang menghambat, yang tidak berguna, yang menyesatkan kita, yang salah. Nah, disinilah terjadi awareness. Maka ketika kita sedang dalam keadaan ihram, larangannya antara lain pertama berbantah-bantahan, kedua melakukan maksiat, ketiga tidak berhubungan suami istri. Itu artinya apa? Artinya kita dalam keadaan menjadi khalifah, pemimpin, pengendali atas diri kita. Makanya kita mampu untuk tidak melakukan hal-hal itu. Jadi larangan-larangan itu adalah salah satu instrumen untuk kita tetap menjadi manusia yang bebas. Pemimpin itu perlu bebas. Loh, kok begitu? Banyak di antara kita mengira ketika kita dilarang sana-sini, ketika ada peraturan yang mengikat kita, kita menjadi tidak bebas. Oh tidak, justru untuk menjadi bebas merdeka, kita perlu mematuhi peraturan supaya kita tidak terbudak, kita tidak diborgol, tidak jadi korban dari nafsu syahwat kita sendiri. Jadi mematuhi larangan-larangan membuat kita menjadi manusia bebas, manusia merdeka, khalifah. Nah, maka kegiatan utama di dalam peristiwa wukuf ini, pengalaman wukuf ini adalah mengakui perbuatan-perbuatan yang selama ini mau aku hentikan, mau di-remove, karena itu tidak berguna bagi saya, karena itu salah bagi saya, karena itu menghancurkan saya. Kata Ustadz, jangan cuma ya Allah minta, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Itu kan sama dengan misalnya saya datang kepada Anda, bro, sis, maaf lahir batin ya. Oh ya, gue juga ya maaf lahir batin ya. Nggak jelas itu maaf lahir batin apa. Nah, maka meskipun Allah Maha Tahu, tetapi kita perlu menyatakan satu statement, perlu menyadari, aware. Makanya ternyata puncak kegiatan haji yang disebut dengan wukuf itu adalah berkesadaran. Puncak kemampuan manusia, puncak ibadah itu adalah kesadaran itu sendiri. Kata Ustadz, rinci dosa-dosanya. Yang mau dimintakan ampunan itu, ya Allah, ampunilah aku yang dulu pernah begini, gini, yang ini yang sampai sekarang aku lakukan ini.
ini. Tapi kata Ustadz jangan ditulis di kertas. Karena kalau ditulis di kertas, jatuh tercecer, ketemu sama temennya, nanti bisa jadi blackmail. Mending kalau yang nemuin teman kita, yang kalau nemuin istri kita, nah itu persoalan lagi. Saya sebetulnya ketika Ustadz menyampaikan ini, saya sudah punya perasaan tidak enak nih, apa yang terjadi di kamar nanti di hotel. Betul, ternyata istri saya menjelang tidur tanya, Mas, jadi apa rahasia yang selama ini kamu belum pernah ceritakan padaku? Dan sampai detik ini nggak pernah saya jawab pertanyaan itu. Nah, setelah kita di wukuf itu, di bawah matahari, kalau bisa tanpa tenda, makanya kita keluar tenda, dan lebih afdol kita tanpa ada penghalangnya, payung atau tenda, dan kita memohonkan ampun atas dosa-dosa kita yang spesifik. Yang kita tidak ingat, baru kita jadikan kelompok, ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang saat ini aku belum menyadari atau lupa. Itu untuk menyadari kita menghentikan perilaku, behavior. Nah, tetapi yang namanya behavior, ingat tadi, yang gambar saya tadi, behaving, itu berasal dari pemaknaan, berasal dari belief, berasal dari value. Semua itu kita namakan sebagai frame of mind. Nah, itulah sumber masalahnya. Selama frame ini tidak kita ganti, kita tidak remove, tidak uninstall, maka meskipun sekarang kita menghentikan tindakan kita, tetapi karena frame-nya masih ada, nanti akan bisa muncul perilaku yang sama berulang kembali di masa yang akan datang. Maka the problem is not in the behavior, the problem is not in the people, in the person, but in the frame of mind. Pemikiran yang menggovern tindakan-tindakan kita berupa value, identity, in knowledge, macam-macam. Itu yang mau kita remove, yang akan menyebabkan perilaku-perilaku dosa itu terjadi kembali. Itulah sebabnya maka ketika sudah selesai wukuf di Padang Arafah, kemudian kita ke Musdalifah untuk mabit. Mabit itu juga tinggal di sana, menetap berdiam sementara. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya adalah masuk lebih dalam untuk mencari frames yang tidak serve kita tadi. Frame yang justru menghalangi kita, frame of mind yang melimit kita. Frame yang menyebabkan kita di masa depan akan hancur. Nah, itu yang kemudian nanti kita namakan sebagai frame, satanic frame. Saya namakan sebagai satanic frame. Suatu pemikiran-pemikiran, suatu hasutan-hasutan, satu suara-suara, kata-kata yang itu menggoda kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ambil batu, ya alhamdulillah kita tidak turun bis untuk mengambil, tapi sudah disediakan oleh panitia, bahkan oleh Kementerian Agama sudah disediakan batu. Kenapa kita disediakan batu, tidak mengambil sendiri? Karena pengalaman yang lalu, tidak semua orang kemudian mendapatkan batu. Dia kira batu, ternyata semen. Dia kira batu, ternyata tokai. Dia kira batu, ternyata benda yang lain. Padahal yang dibutuhkan adalah batu. Nah, setelah itu, ini ada beberapa cara, cuma saya lanjutkan dulu. Kita kemudian menguninstall limiting frame itu dengan melempar jumroh, melempar simbol dari Satan. Nah, kita bayangkan satanic frames kita itu usir
berasal dari pikiran kita sendiri, toh. Karena kan setan itu ada yang berasal dari jin dan ada yang berasal dari manusia. Saya lupa ada 3 jumroh, mana yang outside, mana yang inside. Yang inside kalau nggak salah yang terakhir, yang namanya akobah. Itu yang paling besar. Nah, yang paling besar itu ternyata diri kita sendiri. Maka setelah itu kita ke Mina. Ini sekuensnya sudah tidak sama dengan pengalaman saya kemarin. Saya hanya cerita sebetulnya prosesi haji itu seperti apa. Kita ke Mina untuk mabit lagi, untuk berdiam diri lagi, tetapi Muna itu artinya hope, harapan. Maka disitulah kemudian setelah kita uninstall frames kita, yang limiting tadi, yang toxic tadi, yang satanik tadi, kemudian kita mulai membangun future pace, harapan kita. Di masa depan aku ini seperti apa? The future self, the new me, seperti apa? Nah itu yang kemudian disusun, kemudian dimintakan doa di situ. Sambil tetap selama 3 kali kita melontar jumroh, melontar frame yang masih akan menggoda kita. Waktu saya frame jumroh pertama, karena saya lupa untuk menyiapkan state saya matriks dalam melempar itu, saya akhirnya biasa saja. Yang kedua sudah mulai ada rasa. Dan ketika yang ketiga, yang akobah, yang diri sendiri, tiba-tiba saya berlinang air mata. Kenapa? Karena saya seperti melihat diri saya di old me, yang penuh dengan frames yang tidak memberdayakan. Kemudian saya menjauhkan diri saya sendiri, dan saya kemudian di situ melihat ada diri saya yang baru. Nah, kemudian kita tawaf. Kalau pengalaman saya waktu Musdalifah, selesai Musdalifah, kita tawaf. Tawaf itu adalah kita mengelilingi Ka'bah dengan gerakan seperti galaksi mengelilingi pusatnya, matahari. Artinya Ka'bah ini menjadi pusat kehidupan, center of reference. Dan di dalam Ka'bah itu sendiri kan kosong. Nah, ini adalah simbol bahwa Tuhan hendaknya menjadi pusat referensi kita, pusat kebijaksanaan kita, pusat sumber energi kita, pusat power kita. Di mana ketika kita sudah mengalaminya, maka Ka'bah ini bisa kita masukkan ke hati dan kita bawa pulang, dan selama di tanah air, kemudian kita tetap menjadikan Ka'bah, rumah Tuhan, ini sebagai pusat kehidupan kita. Nah, biasanya sesuatu yang dekat pusat itu pasti frekuensinya lebih kuat dibandingkan dengan yang jauh, kan? Itulah sebabnya maka secara frame matematis itu dikatakan kalau kita ada di Mekah, tanah suci, tanah haram, di Masjidil Haram, di sekitar itu kita beribadah, itu nilainya 100.000 kali, pahalanya 100.000 kali. Begitu juga kalau kita punya niat buruk. Kalau di luar itu, di tanah halal, kalau kita punya niat buruk, itu belum dihitung, niat baik sudah dihitung. Perilaku buruk dihitung, perilaku baik dihitung. Tapi kalau di tanah haram, bahkan niat buruk saja itu sudah terhitung. Makanya sangat kita memerlukan kesadaran yang tinggi sebagai khalifah ini. Nah, setelah kita semua misi hidup itu dipusatkan di Ka'bah, di Tuhan, di Allah ini, di rumah Allah ini, maka kemudian kita melakukan sa'i. Sa'i itu kita do something, yaitu berlari dari Bukit Marwah ke Bukit Safa ke Bukit Marwah 7 kali. Ini mengikuti sejarah ketika Siti Hajar membawa Ismail ditinggal atas perintah Tuhan, ditinggal oleh Ibrahim di situ, di Mekah itu, dan kemudian menangis Ismail ini karena kehausan. Akhirnya sebagai ibu
Beliau ini kemudian mencari di mana sumber air, apa yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan atau menghilangkan dahaga si Ismail ini. Dia lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, tidak ketemu apa-apa, terus tidak ketemu apa-apa, sampai 7 kali, sampai suatu ketika lelah dan duduk. Nah, kaki Ismail itu menyentuh tanah. Dan tiba-tiba muncullah air Zam-Zam keluar dari telapak kaki tanah yang disentuh oleh Ismail. Itu artinya apa? Tugas kita adalah bekerja. Tugas kita melakukan sesuatu, meskipun kita tidak tahu. Seringkali hasilnya sesuatu yang tidak linier. Kita kan sering mengalami bahwa nasib kita hari ini itu tidak sama dengan cita-cita kita waktu SMA kan, waktu sama guru BP ditanya kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Ternyata jadi trainer neurosematics. Tidak sama ternyata. Tapi tugas kita adalah do something meskipun kita tidak tahu. Artinya ya tugas kita adalah kerja, berkarya, memberi nilai tambah, do something. Nanti akan ada sesuatu yang terjadi di sana. Nah, itu filosofi dari rangkaian haji. Dan setelah tahallul, memotong rambut, nah kalau saya digundulin, ya sudah selesai rangkaian ibadah haji. Nanti mohon yang kurang dari rangkaian ini, teman-teman ada yang tahu, oh ini masih kurang, mohon dikoreksi saya. Tapi inilah esensi dari prosesi-prosesi haji. Awareness as khalifah, kemudian diwukuf di Padang Arafah itu go meta, naik ke tingkat yang lebih tinggi untuk memikirkan diri kita, perbuatan kita, sejarah kita, frames kita mintakan ampunan, cari frames-nya kita remove, kemudian kita bikin frames baru, semaikan atau lindungi diri kita dari hal-hal yang nanti belukar-belukar yang akan mengganggu kita, usir, kemudian pusatkan sumber-sumber itu kepada ilahiyah, dan kemudian kita action. Dan semua itu merupakan ibadah fisik, ibadah perbuatan. Artinya apa? Kita melakukan, pergi keluar, melakukan sesuatu perbuatan secara fisik dengan fisiologi, lelah. Tapi sebetulnya dia untuk kepentingan di dalam kita. Artinya apa? Kita sedang mengajari diri kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan itu. Dan ibadah itu, ibadah haji itu, kalaupun kita tidak membaca apa-apa karena kita tidak tahu, itu tetap sah. Yang penting misalnya tetap lempar. Kemudian 7 kali muter Ka'bah, 7 kali Safa Marwah, tanpa kita ngomong apa-apa, itu sah. Makanya jangan buru-buru mencela orang yang selfie mengelilingi Ka'bah. Karena secara prosedur, secara syariat itu sah. Hanya secara kebatinan saya tidak tahu, kita tidak tahu, karena present-nya itu kan berbeda antara sambil selfie dengan betul-betul kita khusyuk, present, hadir, menghayati. Itu kemungkinan besar berbeda, tetapi kita tidak tahu. Mungkin dengan cara itu dia merasa dia lebih dekat dengan Tuhan. Who knows? Kita tidak pernah tahu. Paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes. Bismillahirrahmanirrahim.
Gaya ini dan gaya-gaya lain itu hanya berlaku untuk laki-laki. Yang perempuan nggak boleh banyak gaya. Gayanya cukup lempar, tapi jangan sampai tangannya tinggi-tinggi. Itu untuk menghindari hal-hal yang terlihat tidak pantas. Jadi ini hanya untuk laki-laki. Jadi kalau misalnya mau pakai senam ritmik itu juga boleh, kata Ustadz. Yang penting laki-laki dan yang penting niatnya. Nah, ini mengajarkan kepada kita, we respect any map. Kita menghormati berbagai keyakinan dan pemikiran yang ada di sana. Oh, kalau kita memaksa semua itu harus sesuai dengan pemikiran kita, kita sendiri nanti bisa nggak mabrur, kita sendiri nanti akan terbawa emosi. Karena bermacam-macam, cara sholat berbeda-beda. Ada yang lurus, ada yang macam-macam. Saya juga belajar ketika di sana, ya untungnya kita sudah belajar tentang responsible for dan responsible to. Bahwa kita hanya responsible for our thinking, feeling, speaking, and behaving. We are not responsible for others thinking, feeling, speaking, and behaving. Jadi kalau ada orang lain marah, ada orang lain berbuat sesuatu, ada orang mengata-ngatain sesuatu, itu bukan tanggung jawab kita, kecuali tindakan dia kemudian membahayakan banyak orang. Maka kita responsible to memberitahu. Kalau dia nyerobot antrian, jangan sampai begini. Jadi fokus kepada apa yang dalam kendali, tapi bedakan apa yang perlu kita accept dan bedakan dan tentukan juga apa yang kita bisa do something. Jangan semua itu, di sana itu kita nggak boleh protes. Ya sudah, kita accept saja. Apapun yang terjadi kita accept. Terus nggak kebagian makan dari catering. Terus kita mikir, apa ya dosa-dosaku sehingga aku tidak kebagian? Ya karena lu telat antri gitu. Nah, kalaupun lu telat antri, lu kan punya hak. Lu udah bayar. Kan tinggal ngomong, aku belum dapat, nanti dikasih. Kan cuma tinggal begitu. Jadi jangan semuanya itu accept. Apa yang di-accept, apa yang boleh kita do something. Ntar saya buka catatan saya nih. Misalnya, apa yang kita accept? Mau nggak mau, ya sudah kita accept. Cuaca. 50 derajat, oke. 45 derajat, oke. Tiba-tiba saya terbakar di sini karena di sini kurang dikasih sunblock. Ya sudah, accept. Ini kelalaianku. Kemudian pikiran dan kata-kata orang lain selama tidak membahayakan diri kita dan orang lain. Kemudian kebagian tempat duduk di posisi tertentu. Waduh, aku ada di pojok. Ya sudah, accept. Wong kebawa ke sini, ya sudah accept. Meja kita diduduki sama orang lain yang main duduk saja. Lagi makan, kita ngambil makanan, tahu-tahu meja kita didudukin. Ya kalau itu terjadi, ya sudah accept. Cari meja yang lain. Karena value-nya untuk memberitahu itu tidak sepadan, karena masih banyak meja yang lain. Kemudian orang-orang tertentu nyelonong masuk lift, tidak antri, tapi sudah di dalam dan tidak ekologis juga kalau kita suruh keluar. Ya sudah, kita accept saja. Toh itu juga tidak terlalu merugikan kita. Kita cukup bersabar sedikit, nanti ada lift yang berikutnya. Kecuali kalau hal-hal yang perlu kita do something, misalnya tidak kebagian makanan. Kemudian menegur orang yang menyelonong tidak antri jika dirasa penting dan jika badannya sepadan sama kita. Kalau badannya lebih gede, hati-hati, lebih baik kita ngalah risk management. Kemudian mendamaikan dua orang yang berselisih. Ya memang itu bukan persoalan kita, tapi argue mereka itu kemudian membuat kita bisik dan kita juga terganggu ibadah kita. Ya sudah, kita ikut mendamaikan semampu kita. AC kamar mati, ya sudah kita lapor kepada yang punya kewenangan. Mengamankan sandal, itu dalam kendali kita. Jangan kemudian kita, wah sandalku hilang.
wah jangan-jangan selama di Indonesia ini aku ini sering ngambil hak orang lain ya. Itu bagus, tapi bisa menjadi kompleks equivalence istilahnya. Sesuatu yang bisa berhubungan, bisa juga tidak berhubungan. Itu hanya persoalan karena kita tidak hati-hati. Kita tidak bawa, masukin ke kantong plastik, kemudian kita masukin tas, kita bawa ke dalam masjid. Itu boleh. Tapi kita taruh di luar. Ah, tenang saja. Ini rumah Allah. Ini pasti, kalau memang jadi rezekiku, ya sudah, itu akan tetap jadiku. Kalau bukan rezekiku diambil orang, semoga yang mengambil itu dia diselamatkan dengan sendalku. Boleh seperti itu. Tapi kan Nabi sendiri juga mengajarkan, kalau kita punya ontak, punya kuda, kita ikat dulu di pagar, barulah kita tawakal. Jangan, ya sudah, biarin begitu saja. Kuda itu jadi milikku, dia akan kembali. Kalau tidak, dia akan menjadi milik orang lain, dan kemudian mudah-mudahan orang lain akan terberkati. Ya boleh saja seperti itu. Nah, maka sangka-sangka baik itu kemudian perlu didukung oleh nalar, sampai nalar benar-benar tidak bisa menjangkaunya, baru iman. Misalnya saya menemukan ketika mau jumroh, tiba-tiba sudah ada kantong batu berserakan. Dan ketika saya lihat berserakan ini ternyata tulisannya BPKH, itu artinya punya orang Indonesia. Ya Allah, semua sudah bersih, setiap 10 meter ada tempat sampah, kok masih dibuang di sini? Ya, akhirnya saya punya inspirasi, kalau gitu nanti ketika manasik, Mbok jangan cuma diajarkan tentang cara-cara beribadahnya, tapi juga tentang etika-etika, adab, tentang akhlak, tentang bagaimana antri, tentang bagaimana sampah. Karena ini merugikan nama Indonesia. Akhirnya saya sempat buat IG-nya, video di IG, saya unggah juga di TikTok. Ternyata di TikTok viral sampai 128.000 views, dan yang komen 70% orang Malaysia, yang kemudian isinya sudah mulai menjelekkan Indonesia dan mengagungkan mereka. Awalnya saya nggak apa-apa. Komentar itu sejatinya bukan menunjukkan apa yang dikomentari, tetapi sejatinya menunjukkan keluasan ilmu dan akal budi si pemilik komentar. Tapi lama-lama, wah, ini kalau saya biarkan, saya menciptakan potensi orang untuk berdosa. Akhirnya kemarin saya hapus video saya yang sudah viral itu. Dengan tujuan menghilangkan potensi orang menjadi dosa. Walaupun itu responsible for-nya orang itu sendiri. Jadi bagaimana selama di sana kita menjaga dan menyadari makna-makna yang mau kita sematkan kepada setiap peristiwa. Lupa saya mau menjelaskan apa di slide yang ini. Nah ini. Di sana kita juga, atau saya tersadarkan untuk betul-betul membedakan antara self, antara being, antara orang dengan atribut-atribut. Atribut itu bisa berupa perbuatan kita. Atribut itu bisa berupa baju kita. Nah, banyak di antara kita menghubungkan antara keberhargaan diri, self-esteem, keberhargaan diri, merasa diri ini berharga, bernilai, dihubungkan dengan sesuatu atribut. Misalnya, oh saya ini haji reguler, saya ini haji plus, saya ini haji plus pun, saya ini ungu loh, ada ungu, ada
Kalau di Patuna itu ada ungu, ada hijau, ada biru, ada coklat. Kalau di tempat lain mungkin namanya An-Nur, apa segala macam, itu ada penamaan sendiri-sendiri. Aku ini loh. Ini mungkin tidak lepas dari pengalaman masa kecil yang kita di-frame oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita. Nah, kita ini orang miskin, kita ini jangan ngapa-ngapain. Kita ini orang kaya loh. Bapakmu itu pejabat tinggi. Bapakmu itu jenderal. Akhirnya menghubungkan antara keberhargaan diri dengan atribut di luar diri. Nah, akibatnya kebawa juga di ibadah. Padahal haji furoda, haji plus haji reguler itu hanyalah cara untuk berangkat haji. Ungu, hijau, biru, coklat itu hanyalah kategori fasilitas-fasilitas pendukung ibadah haji, dan itu hanya bungkus. Nah, seringkali kita terlalu terpukau dengan bungkusnya dan mengira bungkus itu menentukan harga diri kita, sehingga kita lupa isinya, yaitu ibadah. Wong ibadah kita sama kok. Reguler plus furoda, ungu, biru, hijau, coklat. Semuanya sama, cara ibadahnya, larangannya, sunahnya, wajibnya. Anjuran untuk bagaimana suasana kebatinan ketika beribadah itu sama. Tetapi ini bisa dirusak ketika kita kemudian tidak menyadari bahwa kita bukanlah warna kita. Kita bukanlah cara kita pergi haji. Kita bukanlah hotel tempat kita tinggali. Kita bukanlah mobil yang kita naiki. Kita bukanlah baju yang kita kenakan. Kita ya kita. Kita adalah being yang diciptakan Tuhan, yang berharga, selalu berharga. Kalaupun kita gagal, kita dosa. Yang dosa itu bukan kita, tapi atas perbuatan kita. Bukan kita. Makanya kita mampu dan diberikan kesempatan untuk bertobat. Being kita bertobat atas perbuatan-perbuatan salah kita, pikiran-pikiran yang melandasi perbuatan salah kita, karena we are not what we think. Hati-hati. You are what you think. No, we are not what we think. We are more than what we think, because what we think is just our product, not us. Kita mereflek pencipta kita, bukan mereflek ciptaan kita, yaitu pikiran, ucapan, tindakan, perasaan. Itu bukan kita. Nah, di sana betul-betul. Nah, kebetulan ini bukan menceritakan person, tetapi ini menceritakan perilaku. Di tempat kita sendiri ternyata juga masih ada orang yang menghubungkan itu, sehingga ketika dia merasa bahwa dia ini sudah, saya ini warna ini, saya sudah bayar ini. Loh, tapi kok kenapa yang warna coklat yang paling bawah itu kok jadi satu sama saya di apartemen? Tahu gitu kan saya bayar coklat aja, saya ikut coklat saja. Nah, ini refleksi buat saya, ini cermin buat saya sebagai pelajaran ibroh. Oh, oke, berarti saya masih menghubungkan. Bahkan yang perilaku orang tertentu itu nggak mau antri sama yang lainnya, sehingga minta kepada panitia, tolong saya dibungkusin, di setiap makan tolong kasih ke kamar saya, nggak mau antri. Akhirnya satu warna itu nggak mau antri semua, dilayani. Ya oke. Kami yang ungu Arba'in itu kemudian meeting, dan kemudian mencari learning dari situasi ini. Suatu ketika kemudian kelompok itu mendesak untuk menuntut sesuatu, sehingga panitia Patuna itu akan memindahkan dari apartemen di Aziziyah ke Hotel Anjum di Mekah.
Nah, akhirnya kita ungu rapat. Akhirnya punya satu pemikiran yang sama bahwa kalaupun sekarang ini kan nggak mungkin Pak Tuna hanya memindahkan sebagian ke sana, tetapi yang lain masih di situ. Pasti dipindahkan semuanya. Tetapi atas kepindahan semuanya itu kita melihat begini, loh, tar dulu, ini terzalimi nggak Pak Tuna? Maka akhirnya kesepakatan kita menyampaikan kepada pimpinan Pak Tuna begini, Bu, Pak, Bu, waktu itu kita ketemu, kita tidak ingin menikmati suatu kenikmatan tapi di atas dasar keterzaliman seseorang atau satu pihak. Nah, maka saya ingin tanya dulu, apakah secara finansial Pak Tuna rugi? Apakah secara manajerial bisa dilakukan tanpa memberatkan, tanpa merepotkan? Dan secara spiritual apakah ikhlas? Ini keputusan yang sudah merupakan keputusan yang diikhlaskan. Ya Pak, ini sudah kita hitung semua dan kita masih ada spare dan kemudian kita juga sudah ikhlas. Ya kalau begitu, bukan karena tuntutan itu kita ikut pindah, tetapi karena menghormati, memudahkan Pak Tuna untuk mengorganize kita pindah. Sesuatu yang sederhana, tetapi itu dampaknya bisa sangat luar biasa. Dan segala sesuatu yang menyimpan ada nggak enaknya, ada enaknya. Maka di setiap situasi itu ada kebaikan. Nah, tugas kita adalah mencari kebaikan-kebaikannya. Selain mencari kebaikan, kita juga mengupayakan setiap potensi waktu kita menciptakan kebaikan. Tadi ada cerita tentang Mbak Asti, Mbak siapa tadi yang umroh, tapi kok kayaknya nggak dapat sesuatu itu di dalam diri. Sama saya juga begitu. Kok gampang banget ya orang nangis ya saat berdoa. Kok gue kok nggak gampang nangis ya. Bahkan ketika wukuf saja itu saya seperti sudah nggak ada minta ampun, tapi ya karena begini juga kata Ustadz, yakinlah bahwa dosa-dosa kita di sana diampuni. Ketika Anda ragu Allah itu akan mengampuni, itu dosa baru. Waduh, berarti saya skakmat, dikepung oleh suatu iman bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, begitu dikatakan seperti itu, saya justru ya serius kita. Waduh, kalau dosa ini semua diampuni, masa iya gue doa kok ya begini saya yang biasa-biasa saja. Tetapi semakin saya memikirkan kok gue nggak nangis, itu bingung, saya makin nggak nangis. Saya pengen nangis karena saya nggak bisa nangis. Itu juga nggak bisa. Tapi ya sudah, mungkin ini, tapi saya yakini bahwa betul-betul saya panjatkan permohonan taubat ini atas dosa-dosa saya ini, dan saya meyakini Allah Maha Pemurah dan Pengampun, saya diampuni. Dan karenanya kan malah kita jadi ingin selalu menjaga itu. Daripada kita ragu, diampuni enggak ya, diampuni enggak. Bisa saja keraguan itu terbawa sampai di Indonesia. Nah, tetapi begitu saya ingat, saya lihat, ya Allah, apartemen saya itu cuma 300-400 meter dari tempat melontar. Dan saya diceritakan oleh ibu saya bahwa beliau dulu 2006 daftar haji, langsung daftar hanya karena dapat untung jualan HP 30 biji, langsung lunasin haji. Yang lainnya nunggu sekian tahun, 3 bulan kemudian dia dipanggil sama orang bank, ibu kan sendiri, ikut yayasan aja, ditunjukin yayasannya cuma membayar 3 juta. Sehingga ibu saya 2006 ke sana sendiri, dan jarak tempat tinggal ke Mina, tempat jumroh itu 6-7 kilo, jalan kaki.
ketika membayangkan ibu saya dulu bagaimana sengsaranya, dan saya diberikan kenikmatan yang luar biasa, di situ saya mulai, udah mulai kerasa itu. Kalau dulu ibuku diuji oleh kesengsaraan, oleh kesabaran, aku diuji oleh kenikmatan dan kesyukuran. Dan bukan hanya ketika di Tanah Suci, saya berpikir, bagaimana caranya di rumah saya yang kosong ini, itu tetap memberikan kebaikan. Akhirnya saya titip pesan sama si Nisa, Nis, nanti kalau ada siapapun yang datang ke sini mau pinjam piano, mau pakai ruangan, mau pinjam mobil, kasihin. Dan alhamdulillah juga dipakai oleh beberapa teman saya nih, ada Mbak Tari, ada Bunga, sempat pinjam mobil, sempat buat les piano online, kan lumayan. Itu juga ada tercipta satu kebaikan-kebaikan di sana. Nah, sampai suatu ketika saya menyaksikan peristiwa teman saya ini. Dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu, kasih. Hanya melihat teman saya mendorong istrinya seperti itu, meleleh saya. Akhirnya saya menyadari bahwa, mungkin jalur saya adalah jalur menolong orang lain, yang membuat hati saya jadi lembut. Ya, jadi aja udah begini kan. Ini menguatkan misi saya, misi pribadi saya untuk menciptakan guru-guru bangsa melalui Padepokan Rotella ini dan komunitas provokasi. Anda semua harus jadi guru bangsa. Iya. Yang bikin baik Indonesia. Yang bikin baik Indonesia. Kita sama-sama. Dan aku kan Dan saya mulai menotis sedikit demi sedikit apa sesungguhnya. Saya kan penasaran. Saya merasa di Indonesia itu banyak dosa. Mungkin dulu ketika di korporasi pernah menzalimi orang, pernah menggeser jabatan orang, pernah memecat orang sebagai direktur SDM. Mungkin saja ada orang terzalimi. Ya boleh jadi itu sudah dipanjer ketika 2021 saya ditahan di Bareskrim 3 bulan karena kriminalisasi itu, yang alhamdulillah hakim memutuskan bebas karena saya memang tidak bersalah. Karena sejak awal itu sudah jelas itu dipaksakan untuk kepentingan politik. Ya siapa tahu itu salah satu azab. Nah, tapi di sana saya
cerita orang kok katanya kalau di Indonesia seperti ini, tapi kok saya yang terjadi kok malah merasa banyak sekali keberuntungan, kesyukuran. Apapun itu, posisi duduk di bis kok ya enak. Pada saat saya ke maktab di Mina, wah yang lain sudah pada duluan, saya dari tengah. Ya sudah kalau gitu semua biar dapat tempat tidur dulu. Aku belakangan saja. Nanti jatahku di mana paling belakang itu aku terima. Ternyata alhamdulillah pada saat itu saya sedang introvert, saya sedang ingin sendiri. Yang lain sudah kiri kanan itu sudah penuh, ada tersisa satu tempat tidur itu di pojok. Ya Allah, ini kan tempat tidur yang ku mau. Aku lagi pengen sendiri, ternyata dikasih. Alhamdulillah. Kemudian teman-teman, itu di bawah itu Ridwan Kamil itu nginep di bawah. Ayo kita ke sana. Wah, akhirnya ada yang ketemu. Terus habis itu pas di maktab Mina satu juga itu ternyata di sebelah. Kita ke sana. Pada foto-foto dengan Ridwan Kamil. Aduh, aku sudahlah gitu. Begitu saya sedang santai merem di lobi, Ridwan Kamil yang duduk sebelah saya. Langsung, Pak Ridwan, oh iya, foto Pak. Udah kayak akrab begini. Ada teman, lu udah berapa lama kenal Ridwan Kamil? Itu baru aja gitu. Kok kayak akrab sekali? Makanya lu ikut NS Prek biar tahu ilmunya. Ini diselipin promosi di sini, makanya ikut kelas neurosemantik praktisioner. Biar gampang sekali akrab dengan orang gitu. Nah, banyak analisis. Wah, ini kenapa kok bisa seberuntung itu? Nggak perlu payah-payah, malah Pak Ridwan Kamil yang ngedatengin malah bisa foto sama-sama. Yang paling valid itu ya karena mungkin kami sama-sama ada di bawah kekuasaan istri. Keberuntungan yang lain, ketika kita wukuf, itu siang itu sekitar 2:30 kalau nggak salah. Itu udara terik sekali, panas sekali. Ya sudah, coba kita cari. Wah, tapi udah pada penuh. Ya sudah kita cari di sini. Ternyata tempat yang enak yang kita mau ke sana itu malah diusir orangnya. Jadi tempat yang kita tempatin itu yang enak pada saat itu jadinya. Dan tiba-tiba ketika sudah waktunya kita mau berdoa tanpa penghalang, ini awannya kayak gini loh. Yang tadinya terik, panas, tertutup awan, dan akhirnya kita teduh enak untuk berdoa. Dan alhamdulillah semua titipan-titipan teman yang disampaikan ke saya lewat WA, lewat IG, lewat Facebook, semuanya sudah yang saya catat di sini, alhamdulillah sudah saya bacakan di Padang Arafah ini. Saya bacakan sekali lengkap di Nabawi, sekali di Masjidil Haram, sekali di Arafah, dan sekali di dalam hotel. Dan saya belajar juga tentang ibadah itu perlu dengan ilmu, jangan dengan nafsu. Nah, hari kedua saya mulai batuk dan mulai agak serak dan agak demam sampai 8 hari kemudian. Dan ketika diperiksa sama dokter menyarankan Bapak nggak usah ikut city tour, karena kan kita juga nggak mau tes PCR juga. Jadi untuk manajemen risiko, ekologi supaya tidak merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri, tidak usah ikut city tour, dan juga tidak usah ikut ngantri di Raudhoh. Nah, akhirnya saya patuhi selama di Madinah, saya tidak ke Raudhoh. Karena saya juga pernah merasa
oh dulu 2014 waktu umroh gue udah ke Rodoh. Ini nggak apa-apa, karena ini lebih ekologis kalau gue jaga kesehatan gue, memberikan hak tubuh untuk istirahat. Karena sunah-sunah itu ada prioritasnya, yaitu wukuf di Padang Arafah. Jadi kita jangan sampai terlalu nafsu untuk ibadah-ibadah sunnah, sampai kita kemudian nanti mengorbankan wukuf di Padang Arafah. Karena wukuf di Padang Arafah itu puncaknya haji. Dan belajar juga tentang empati, ekologi. Saya belajar dari imam di Masjidil Haram, imam di Nabawi, ketika Jumatan ayatnya pendek-pendek. Ayatnya pendek. Yang terakhir di Masjidil Haram itu yang saya ingat, Inna a'tainakal kautsar, yang kedua. Itu cuma 3 ayat. Oh, rupanya imam juga punya empati di sana. Dan memastikan bahwa kenikmatan kita tidak di atas keterzaliman satu pihak, tadi saya sudah ceritakan. Nah, dan ujian keikhlasan. Karena saya kemudian menemukan bahwa rupanya jalan samuraiku, jalan ninjaku itu adalah membantu orang lain. Maka setiap kali kita mau tawaf, sa'i, secara otomatis saya selalu berada paling belakang untuk jagain. Ibu-ibu jagain yang lain. Ini juga udah otomatis ketika pramuka juga begitu. Saya jadi tim penyapu biasanya. Nah, saya juga paling belakang. Ada ibu-ibu teman kita yang fokus kepada bacaan sehingga jauh ke sana gitu ya. Ya mau kita Bu, kita juga antar dulu, kan gue udah punya intensi kalau gue mau jagain mereka, ya gue ikhlas dong. Ditanya sama Uti, kamu waktu ada lampu itu nggak lari-lari? Ya gimana gue lari-lari, gue jagain ibu-ibu gitu. Ya gue ikhlas, gue nggak lari-lari, gue jalan aja. Nah itu ujian-ujian keikhlasan. Kemudian ketika membantu, lihat sini, ke teman yang lain bukan di rombongan kita, yang tadi yang nuntut kepada Pak Tuna itu, yang jadi public enemy itu, saya bantu sesuatu, begitu saya bantu dia ngelengos saja, nggak ngomong sesuatu patah kata pun, ya nggak ngomong sama sekali apapun gitu, terima kasih atau apapun nggak ya, astagfirullah, ntar dulu. Tuh. Ini soal perbedaan map, soal perbedaan value. Saya perlu respect dengan bagaimana map dia, frame dia yang membawa perilaku itu. Ini jangan sampai menjadi ekspektasi saya proyeksi kepada orang lain. Oke, saya hormati. Memang perilaku dia begitu, ya sudah accept. Toh, gue juga nggak rugi. Itu selalu diingatkan. Setiap kali ada hal-hal yang, kemudian ingatkan kembali kepada intensi. Sabar kepada perilaku orang, tapi juga aware dengan, aduh, gue ini sombong kak ya. Kan yang paling sering itu adalah ketika kita gampang sekali menjudge. Contohnya misalnya begini. Your job's a joke, you broke. Your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. Sampai di situ, itu kan sombong gue. Nah, kalau latih begitu mah, gue bisa lebih bagus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu saja yang kecil-kecil itu gampang kita sombong, gampang kita takabur. Hanya sekedar melihat latih saja. I'll be there for you. I'll be there for you. Setelah sebulan, akhirnya minum cappuccino lagi. In bed at 10 and work again at 8. Masya Allah,
Alhamdulillah. Karena haji kan ucapannya perlu yang baik-baik. Alhamdulillah, astagfirullah. Gitu. Dan akhirnya yang terakhir ini dari sekian banyak yang saya bagikan pada malam ini, yang paling penting adalah ini, menjaga momentum. Teringat Ustadz mengatakan, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung ibadah haji kita, dan sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kehajian kita. Di situ saya menangis. Ya Allah, saya mampu atau tidak menjaga haji saya. Untungnya, ya saya dan Uti sering saling mengingatkan. Tentu saja cara Uti mengingatkan itu sangat khas. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Pras, oleh-olehnya yang luar biasa. Saya yakin teman-teman semua ini ya pasti merasa ini oleh-olehnya itu lebih berat dari koper Bapak Ibu kalau digabung. Luar biasa sekali, karena selama ini kan saya tahunya tentang bagaimana belajar dari dalam keluar. Nah, sekarang kita belajar dari luar ke dalam, itu membuat sedikit mikir. Tapi banyak apa ya yang saya dapatkan untuk saya, terutama ini sangu saya nanti besok kalau umroh. Dan ini benar-benar ngeplak saya banget ya. Karena selama ini kalau kita mau ibadah itu kan framingnya hati-hati ya. Nanti kalau apa yang kita lakukan di dunia nanti dibalasnya di sana. Kayaknya serem banget. Dan itu yang saya alami ketika kejadian apa langsung mikirnya, aduh salahku apa? Benar kayak kata Pak Pras tadi kan. Ketika dapat apa, kayaknya aku dapat ini karena pahlaku selama di Indonesia gitu kan. Jadi kayak, oh iya, lupa ternyata ada responsibility for dan to, itu yang nggak saya pakai gitu loh. Apalagi kalau ketika pas pernah nih saya, mohon maaf, ketika pas sholat, terus yang 11 itu yang gede-gede, terus yang ya mohon maaf, yang agak harum sedikit baunya gitu kan. Jadi saya mikir, aduh dosaku apa ya? Jangan-jangan karena aku suka kentut sembarangan, jadi Tuhan kasih aku, ini loh baunya gak enak, pasti gitu kan. Padahal, ya benar tinggal pindah aja itu, nggak usah menyalahkan diri sendiri kan. Ya itu keplakan yang pertama. Dan yang kedua ya benar, selama ini kalau ibadah itu kan yang dipikirin ya ibadahnya sholat, ngaji, zikir, bla bla bla, minta maaf, bersyukur, mohon ampun, meminta. Lupa yang namanya merubah the frame of mind gitu kan. Nah, ini PR buat saya yang akan saya bawa nanti ketika saya Oktober di Salat Umroh. Dan yang paling penting menyiapkan metrik ini baru benar-benar, kalau nggak belajar Leo, saya nggak ngerti bahwa iya ya menyiapkan metrik itu sesuatu yang keren loh kalau dibawa ke sana gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ibadah umroh haji, ikut deh kelas Leo. Wis. Promosi iklan ya Pak, ikut di Jogja. Biar rame. Nanti di Jogja dikurangi ongkosnya, tenang aja. Biar rame. Matur suwun Pak Pras atas oleh-olehnya, dan pasti teman-teman juga merasa luar biasa. Sesi pertanyaan ya Pak Pras, tapi tadi Bapak pesannya jangan lama-lama, Mbak, jam 9 udah selesai. Tapi ini udah jam 9 lewat Bapak, gimana dong? Kan sampai 9:30. Maksudnya kalau memang nggak ada yang nanya, nggak usah dipaksakan sampai 9:30, ya sudah kita bubar. Atau ada sharing tambahan dari Uti atau dari teman-teman yang ya, boleh ikut sharing di sini, boleh, silakan. Haji ceritakan learnings-nya, hikmahnya, meaning-nya. Kalau dari saya sendiri, learning atau hikmah yang paling saya rasakan adalah rasa kebersyukuran. Jadi dari awal
dari pertama saya berangkat dan juga pada waktu sholat pertama kali karena kita kan Madinah dulu ya, jadi pertama kali sholat subuh di Masjid Nabawi itu saya nggak berhenti nangis karena rasa bersyukur. Allah mengizinkan saya datang gitu loh. Karena seperti tadi Mas Pras bilang, yang kalau dari sisi finansial tuh kayaknya mustahil gitu dengan kejadian tahun lalu dan segala macam, toh kita masih diberi kesempatan. Dan ya itu, jadi saya nggak berhenti bersyukur, dan ternyata apa yang saya alami di sana, semua fasilitas, lancarnya saya beribadah segala macam itu ya memang karena Allah mengizinkan. Itu aja yang terus-menerus menjadi mengingatkan saya bahwa kamu bisa begini nih karena Allah gitu. Jadi itu yang benar-benar sampai sekarang tuh nggak berhenti-berhenti saya mengucapkan syukur gitu. Dan kalau kata Mas Pras tadi kita minta ampun juga sama, saya coba list itu ya di HP, tapi cuma saya lihat, yang saya list cuma dosa ke ini nggak dirinci karena takutnya nanti tiba-tiba HP-nya dibuka Mas Pras kan ketahuan gitu kan ya. Jadi di situ juga saya minta ampun dan percaya bahwa seperti tadi kata Ustadz bahwa kalau kita ragu-ragu bahwa Allah tidak mengampuni kita pas di wukuf itu malah menambah dosa. Jadi benar-benar saya ngerasa oke, we start a new, menurut saya start a new life gitu. Jadi kayak diberi kesempatan oleh Allah untuk memulai yang baru gitu. Jadi beberapa sifat-sifat yang saya sadar yang suka menjengkelkan Mas Pras gitu ya, itu saya bilang saya pada saat wukuf, saat jumroh, lempar jumroh segala macam itu yang saya hilangkan gitu. Dan insya Allah nanti ke depannya saya bisa menjadi yang lebih baik. Tapi yang paling saya rasakan itu adalah saya berterima kasih dengan diberi kesempatan, dan katanya kalau yang namanya kita di naik haji itu seperti kita mendapat jamuan dari Allah gitu ya. Dan itu secara fisik aja memang kita, maksudnya makanan-makanan kesukaan saya dan Mas Pras tuh ada gitu loh di sana. Yang kayaknya nggak mungkin banget ya di sana kita dapat sop kikil, sop buntut, balado terong, bakwan, itu kan kayaknya di Arab nggak mungkin lah ya ada seperti itu. Tapi kita benar-benar kayak di-serve, dijamu oleh Allah gitu. Jadi itu yang benar-benar buat saya, Masya Allah, Allah sayang banget ya sama saya dan Mas Pras. Itu aja yang benar-benar. Dan yang satu lagi bahwa kan saya suka merasa lu kerja ini banget sih dari sekarang mulai kerja tahun 92 kan ya, dari mulai masih mahasiswa saya udah kerja. Tapi akhirnya di sana saya tahu bahwa ini loh rahasia Allah buat saya kerja keras selama ini adalah supaya saya bisa beribadah dengan sangat nyaman pada haji ini. Jadi itu yang benar-benar buat saya itu oke, so this is what apa yang direncanakan oleh Allah gitu. Saya kerja keras dan menabung dari awal gitu ya. Dan terus terang waktu kita berangkat tuh memang tabungan kita berdua tuh udah nyaris nol gitu loh. Bismillah saya bilang, kita niatnya untuk ibadah, mah insya Allah nanti akan terkumpul lagi lah kalau memang itu yang memang rencana Allah. Jadi utama saya adalah bersyukur. Kebersyukuran saya luar biasa bahwa saya nggak akan bisa begini kalau tanpa izin Allah. Itu aja. Udah segitu aja. Aduh, saya ikut gemeteran dengar cerita Mbak Uti. Ibu Haji Uti. Ibu Hajah. Oke, buat teman-teman masih ada waktu untuk bertanya, silahkan. Atau ada yang mungkin kurang oleh-olehnya, boleh di chat atau mau langsung. Pesan Bapak nggak boleh dipaksa Mbak Asti, kalau nggak nanya ya udah gitu kan. Nah, saya nggak mau maksain, padahal sebenarnya pengen maksa gitu loh. Dan satu lagi yang menurut saya yang semua yang saya inginkan gitu tercapai. Salah satu yang saya inginkan waktu di sana adalah saya merasakan sholat di bawah teriknya matahari gitu. Dan ini ada Mbak Ririn teman saya sama-sama. Jadi kita waktu Jumat terakhir sholat Jumat itu jam 10 tuh kita udah pergi ke Masjidil Haram, itu udah bagian tempat di dalam gitu kan. Akhirnya dengan Mbak Ririn, dengan Mbak Fat, kita cewek-cewek berdelapan gitu ya. Kita masuk sampai ke dalam, udah dibuka tuh masjid ke dalam, tapi kita lihat orang tuh masuk ke dalam masjid tuh udah kayak yang mau chaos gitu loh. Udah semua udah masuk gitu. Akhirnya Mbak Fat bilang, udah jangan masuk karena bahaya. Jadi kita nunggu di luar di bawah sinar matahari, terus oke, kita balik aja mendekat ke hotel. Dan akhirnya tercapai cita-cita saya untuk sholat di bawah terik matahari gitu. Jadi itu yang buat saya pengalaman luar biasa karena saya ingin merasakan kayak apa sih panasnya gitu. Dan alhamdulillah di situ
begitu kita duduk di bawah terik matahari, benar-benar itu pas jam 12, dan pada hari itu ternyata matahari itu benar-benar di atas Ka'bah. Jadinya itu adalah saat kita bisa mengatur lagi arah kiblat kita. Jadi benar-benar di atas kita. Dan di situ pas kita merasakan angin lewat tuh, Masya Allah, ya Allah, terima kasih atas angin yang Engkau berikan. Sementara kalau saya di Jakarta ada angin lewat, ya ada angin gitu. Tapi di situ benar-benar merasakan nikmatnya. Jadi kita nggak ngerasain, di situ nggak ngerasain gimana panas gitu. Balik ke hotel baru ketahuan. Dan alhamdulillah begitu mau sholat, karena matahari bergerak, tempat kita tuh jadi adem. Jadi paling nggak 1 jam itu saya berada di bawah matahari, dan pas pulang saya bilang ke Mas Pras, Mas, cita-citaku tercapai. Cita-cita kok di bawah matahari, dia bilang gitu. Aku nggak bercita-cita seperti itu, Tit. Kalau saya memang bercita-cita dan merasakan, dan itu dikasih kesempatan sama Allah. Ini Mbak Ririn yang ada di sebelah saya, jadi panas, taruh di sini, tiba-tiba kering. Itu pokoknya nikmat banget lah buat saya. Mungkin aneh, tapi itulah pengalaman yang menurut saya nikmat yang diberikan Allah dengan hembusan angin, terus dapat bayangan, itu adalah nikmat yang sangat besar. Itu aja. Oke, keren. Nah, ini karena saya nggak boleh memaksa bertanya, jadi saya memaksa Bapak untuk menuruti keinginan peserta nih. Ada yang minta didoain nih karena habis pulang haji. Nah, bagaimana Pak Pras? Mohon kita semua didoakan supaya mungkin menjadi guru bangsa seperti yang Bapak impikan. Ternyata betul juga ya. Nanti kalau udah haji akan banyak diminta untuk memimpin doa. Kalau gitu sebagai penutup teman-teman, mari kita berdoa. Doa saya pimpin. Sebenarnya ada Kang Hari di sini nih, kalau doanya keren dia. Tapi kan ada permintaan Pak Haji yang mimpin, ya sudah, Haji Prasetya Embrata akan memimpin doa ini. Doa untuk kita semua. Saya lihat bukan hanya yang Muslim di sini, untuk itu dipersilakan untuk mengikuti isi doa kita dengan cara masing-masing. Saya akan pimpin secara Islam. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hazihiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yafi'nahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karami sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mengadahkan tangan memohon kepadamu. Kami yang penuh dengan dosa-dosa ini, mohon Kau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, senantiasa berikanlah kami petunjuk, ilmu, frame of mind yang berguna bagi diri kami, yang membenarkan kami di atas jalan-Mu, yang membaikkan kami bagi diri kami sesama dan dunia, sehingga perilaku-perilaku kami selaras dengan apa-apa yang menjadi tuntunan-Mu, ya Allah, sehingga kami dapat menciptakan karya-karya yang memberi nilai tambah kebaikan kepada sesama. Ya Allah, dengan itu berikanlah kemampuan kami untuk merespon segala sesuatu yang kami alami dengan high class response, dengan respons-respons yang berpusat dari kebijaksanaan ilahiyah dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami memiliki cita-cita, murnikan cita-cita kami ini, jangan untuk memenuhi syahwat-syahwat kami, jangan membuat kami hanya mengindahkan panca indera, emosi, dan tubuh kami sebagai kendaraan kami tanpa kami tahu kendaraan kami mau kami bawa kemana. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang menuju
ke titik di mana itulah kebahagiaan sejati kami, diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan dunia ini, ya Allah. Ya Allah, anugerahilah kami sebangsa, bahkan sedunia, kesadaran-kesadaran untuk saling tolong-menolong, saling membaikkan, saling menghormati, menghindarkan diri dari perpecahan, dari perselisihan yang merusak kami sendiri, ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang bermartabat, bangsa yang beradab, yang kompak, yang solider, dan kuatkanlah iman kami dengan meneguhkan Ka'bah di dalam hati kami. Kami serahkan diri kami kepadamu. Jikapun Engkau pakai diri kami untuk memintarkan orang lain menjadi guru bagi bangsa ini, jadikan kami guru sesuai dengan sosok yang Engkau inginkan, ya Allah. Kami serahkan diri kami, masyarakat kami, keluarga kami, bangsa kami, kepadamu untuk kau limpahi rahmat. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa-dosa guru-guru kami. Berikanlah rahmat hidayat dan kenikmatan dunia akhirat kepada mereka yang telah membimbing kami, yang menjadikan kami sejauh ini ada di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Pras doanya, dan buat teman-teman mungkin kita juga mendoakan Bapak ya, supaya Bapak itu senantiasa sehat, bisa berbagi banyak hal dengan kita-kita, dan kita sesuai value kita, tujuan kita, bahwa kita bisa menjadi guru bangsa yang berdaya, dan karena Bapak juga banyak memberikan ilmu, wawasan, pengalamannya ke kita semua, dan sehingga kita semua menjadi bertumbuh dan menjadi pribadi yang luar biasa karena Pak Pras dan Ibu. Terus Bapak, buat teman-teman silahkan ucapin doa buat Bapak dan Ibu di chat sambil menunggu sambil kita baca doanya. Buat teman-teman yang ingin berhaji, berumroh dengan penuh makna, silahkan bergabung dengan inti makna di kelas Leo terdekat, jualan lagi. Jiwa sel saya meronta-ronta nih Pak. Terima kasih. Aduh, Terima kasih Mbak Asti. ya, sami-sami. Ya kalau nggak ada lagi, Banyak. kita bubar aja Mbak. Nanti Ya, boleh. habis nanti. Tergantung Mbak Asti yang asli, Mbak Asti yang pegang Zoom-nya. Silakan Mbak Asti yang asli di link. Saya Asti palsu. Terima kasih Om Mbak Uti. Bapak, kalau ada keperluan lain boleh silahkan meninggalkan Zoom. Terima kasih Mbak Uti. Kok nggak ada yang ninggalin Zoom sih? Kalau nggak ditutup mana nih mau ninggalin. Jadi kita tutup ya. Ya, thank you Om. Sehat Om. Terima kasih Mas Pras, terima kasih. Mbak Asti. Terima kasih. Nuhun. Terima kasih.